pertama ini harapan kami, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita dihadapkan dengan situasi yang memang pencalonan capres ya, presiden dan wakil presiden ini seru sekali. Ini sudah selesai lah, sudah selesai. Kita melihat urutan pertama Pak Prabowo dengan angka 58,6, disusul Mas Anies di 24,3, kemudian Mas Ganjar di 16,4 ya. Tentu sudahlah kita sepakati bersama, kalau dari masing-masing pihak merasa tidak diuntungkan, ada permasalahan, ya ajukan saja kepada lembaga hukum yang ada. Jadi jangan kita ribut-ribut. Tapi di sisi lain saya menghimbau kepada calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran, yuk kita berangkulan tangan, berjabatan tangan, kemudian yuk kita susun kembali hal-hal apa sih yang menjadikan permasalahan berbangsa dan bernegara ini bermasalah. Para tokoh masyarakat kita berkumpul, yuk kita susun lagi apa sih yang harusnya kita tempuh agar tidak terjadi kejadian-kejadian di masa lalu. Cukup keributan, permasalahan di pemilihan presiden dan pemilihan umum di 2024 ini menjadi yang terakhir, sehingga nanti di tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya kita memiliki cara pandang yang berbeda. Apakah kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 atau yuk mari kita duduk bersama, kemudian kita bermusyawarah, kita cari jalan keluar yang terbaik, kesepakatan bangsa, bagaimana arah kebijakan kita untuk 5, 10, 50, 100 tahun mendatang, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, menang di setiap kompetisi, dan menjadi sebuah kesepakatan tata kelolanya yang baik kayak apa, sehingga tidak ada keributan-keributan. Setiap 5 tahun sekali pasti ada demo, pasti ada ribut. Mestinya ini tidak terulang lagi, khususnya bagi kalangan kampus, bagi kalangan akademisi. Yuk mari orang-orang cerdas dan pintar duduk bersama, kita selesaikan masalah ini, bukan dengan cara-cara yang tidak senonoh. Karena kalau kita ribut terus, kita rugi, bangsa rugi. Saya minta Pak Prabowo, Mas Gibran bisa mengundang seluruh komponen bangsa dari yang satu visi, yang beda visi, ditemukan dalam satu meja, kemudian kita songsong Indonesia yang jauh lebih baik, kita punya peradaban, kita punya roadmap permasalahan bangsa kemana. Khususnya bagi kami, kita harus punya roadmap pendidikan yang lebih baik, karena berbagai permasalahan pendidikan kita yang sampai sekarang belum kita selesaikan. Harapan terkait dengan pembenahan. Ya, harapannya tadi ya, mohon maaf, harapan kami nanti Menteri mendatang bisa menyelesaikan permasalahan akhlak mulia. Mohon maaf, kita termasuk pendidikan kita bermasalah di akhlak mulia. Bayangkan kalau kita baca, kemarin saya kedatangan seorang ahli Objin mengatakan banyak sekali anak-anak SMP yang melahirkan ya karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu menjadi permasalahan. Pendidikan agama konon Menteri kemarin ingin menghapuskan. Tentu ini jadi masalah. Padahal pendidikan agama sangat penting buat kita agar kita punya arah dan kebijakan yang betul-betul sesuai dengan visi misi pendidikan Indonesia, bahwa visi misi daripada pendidikan Indonesia menjadikan mereka akhlak-akhlaknya mulia. Tetapi kalau dalam pandangan pelaksanaannya paradok, itu kan jadi permasalahan. Tentu saya berharap betul nanti Menteri Pendidikan mendatang memperhatikan bagaimana pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan yang memiliki pandangan competitiveness agar lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK mampu bekerja dengan kondisi-kondisi yang berbeda apa yang ada di zaman dulu, dengan digitalisasi, dengan
perubahan yang terus mengalami perubahan waktu demi waktu, anak-anak ini harus mengikuti perubahan zaman. Itu. Kira sejauh mana optimis kita? Saya optimis. Ini terkait dengan bonus demografi yang tinggal beberapa tahun lagi. Iya, bonus demografi itu di 2045 ada fix ya. Ini bisa menjadi bonus, bisa juga menjadi malapetaka. Kalau Kementerian Pendidikan kita tidak jeli ya, APK kita menurut catatan Kementerian Nadiem di angka 34. Tapi hitungan saya masih di bawah angka 30. Karena yang kuliah di perguruan tinggi swasta banyak kan mereka adalah para pekerja yang usianya di atas 25. Sedangkan APK menurut PBB itu umurnya 19 sampai 24. Jadi tantangan terbesar agar kita masuk ke negara-negara maju yaitu negara yang memiliki angka APK di atas 55. Ya, negara-negara di Eropa itu di atas 55. Ya, misalnya kita Jerman sampai 68, misalnya Singapura sudah 80 lebih, Korea sudah 90 lebih. Kita pengen mengejar mereka. Tapi kita masih di bawah 30. Maka menteri yang akan datang harus mengepus angka partisipasi kasar pendidikan kita harus sampai ke pendidikan tinggi. Ya, agar kita bisa ngejar negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia udah di atas 40 lebih, mau dekat 50. Masa kita kalah? Itu harapan kita gitu. Jadi menggenjot salah satunya makan siang gratis. Iya, salah satunya yang begitu. Jadi kan misalnya tadi permasalahan kita gizi yang lemah, gizi yang buruk, kemudian tingkat kematian ibu anak tinggi. Salah satu terobosannya memang memberikan makan siang gratis walaupun mahal, tapi kan untuk rakyat. Tapi makan siang gratis kan bagi yang tidak mampu. Yang tidak mampu kan harus diberikan uluran tangan karena kewajiban negara. Bagi yang mampu ya nggak usah. Nah, jadi dengan anak-anak yang sehat, maka memiliki jiwa yang kuat, pendidikannya bagus. Jadi harapannya Pak Prabowo yang saya dengar besok hari Sabtu ya saya diundang, beliau akan mengaktifkan orang-orang tua asuh. Orang-orang tua asuh ini yang akan mendampingi orang-orang yang mampu, akan mendampingi orang-orang yang tidak mampu, sehingga zamannya Pak Harto ada GNOTA. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan memiliki anak-anak asuh sehingga mereka tumbuh bersama. Jadi gagasannya bagus. Insya Allah hari Sabtu kami diundang untuk hal itu gitu. Iya.